Tuhan, kami bersyukur kami bisa bertemu pada malam hari ini. Kiranya Kau memberkati perenungan kami dari awal sampai akhir, dan Kau sekali lagi memberkati kami dengan firman Tuhan. Kau memberkati baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap daripada kami yang hadir di tempat ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, hari ini kita tentang Yakub. Jadi kita baca dari Genesis pasal yang ke-32 ayat 22 sampai dengan 32. Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan dia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberangi di tempat penyeberangan sungai Yakub. Ya, 23. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala ini. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki berbuat dengan dia sampai kepada ini. Ketika orang itu melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, dia memukul pangkal paha Yakub sehingga semua pangkal paha itu terpeleset. Ketika ia berbuat dengan Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena pasti kau menyusul. Kau itu, kau tidak akan dibiarkan kau pergi, dan kau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah nama satunya yang Nama dan akhir karena dia, tetapi sekarang kau telah berumur melawan Allah dan manusia, dan kau menang. bertanya Yakub? Katakanlah juga nama. Tapi sahutnya, maka engkau menanyakan nama, lalu diberkatinya Yakub. Yakub menamai tempat itu dunia. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan engkau, tetapi nyawaku terkau. Lalu katakanlah kepadanya matahari terbit di budaya telah melewati tinggal, dan Yakub pingsang karena pangkal pahanya. itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendiri pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ya, jadi konteksnya kalau sudah lihat ini ya, kita mau mengarahkan pembicaraan hari ini kan khususnya dalam teologi doa gitu, maksudnya saya seri beberapa bulan ini gitu. Tapi kalau kita perhatiin konteksnya dalam bagian ini, sudah mendapati ini kan gambaran ketakutan daripada Yakub sebelum dia bertemu Esau. Dengan alasan yang kita tahu ya, karena dia sudah pernah melakukan penipuan untuk mendapatkan hak atau berkat kesulungan itu kan ya. Terus setelah sometimes ini ada kemungkinan akan bertemu Esau. Terus ya ini konteksnya di sini ayat yang ke-34 pasal yang ke-32 di situ ya. Kalau sudah baca sebelumnya dia juga mengatur strategi gimana supaya Esau nggak marah. Kasih dulu pemberian-pemberian dan seterusnya supaya dia bisa melunakkan hati Esau, bahkan suruh istrinya anak-anaknya jalan duluan di belakang dan sebagainya. Lalu kemudian kita sampai kepada perikop ini ya. Ada komentar yang tulis ini tentang two meetings ya, maksudnya tentang dua perjumpaan. Satu perjumpaan Yakub dengan Tuhan, lalu kemudian yang kedua perjumpaan dengan Esau gitu. Nah kalau kita melihat di dalam bagian ini, Alkitab itu menyatakan yang bergumul dengan Yakub ya, kita tahu itu memang Allah gitu ya. Maksudnya terakhirnya kita juga mendapat keterangan daripada catatan Genesis bahwa dia ini sebut tempatnya Peniel. Itu wajah Allah karena dia berhadapan dengan Allah tapi dia nggak mati dan sebagainya. Tapi kalau sudah melihat di dalam catatan bagian pertamanya di situ ya, cuma dikatakan di situ a man wrestled with him until the breaking of the day. Maksudnya sangat singkat gitu ya keterangannya, 24, Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. Ya, nggak tahu orang itu datangnya dari mana gitu ya, tiba-tiba terus, apakah setiap kali orang sendiri terus tiba-tiba muncul orang kayak begini gitu kan ya. Terus kayaknya mungkin Yakub juga nggak kaget dan seterusnya. Dan so kita bisa banyak pertanyaan, tapi Alkitab itu waktu menulis, mencatat, dia mencatat betul, mencatat yang dia perlu, ya, mencatat yang seperlunya, ya, yang nggak ada perlunya dia nggak akan catat gitu. Tapi dari yang dicatat itu kita bisa belajar poin yang cukup banyak di situ ya. Kalau kita melihat bisa dalam gambaran sederhana ini ya. Di situ dikatakan kan Jacob was left alone. Jadi dia itu sendiri ya. Justru di dalam kesendirian itu, ya. Di dalam kesendirian itu ya. Orang itu pertama berhadapan dengan dirinya sendiri ya. Gak ada yang lain yang bisa distracting dia gitu. Kedua, di dalam gambaran seperti itu ya, di dalam kesendirian, itu orang ada potensi, ada kemungkinan ya, di situ ada chance, ada opportunity untuk berjumpa dengan Allah. Kita bukan anti keramaian ya, ini bukan celebrating melancholic spirituality ya, sendirian kayaknya lebih baik daripada datang-datang rame-rame ke pesta dan bukan itu poinnya. Tapi seringkali memang kita itu nggak bisa sendiri ya, bukan karena alasan kita itu dasarnya memang orang yang seneng rame-rame gitu, tapi dengan alasan sederhana waktu seorang sendiri itu dia mesti berjumpa dengan dirinya sendiri. Orang itu nggak selalu mau berjumpa sama dirinya sendiri, lebih suka berjumpa sama Pokemon dan gitu ya, yang lain-lain gitu kayaknya.
Saya jadi lupa sama diri saya gitu. Saya nggak harus berjumpa sama diri saya, ya. Saya nggak harus berhadapan dengan diri saya gitu. Karena memang saya nggak pernah mau bersatu dengan dia gitu. For whatever reason, saya either ada reason atau nggak ada reason gitu. Tapi waktu seseorang sendiri di dalam gambaran seperti ini ya, dia itu justru dalam keadaan seperti ini dia jadi tertantang gitu ya. Untuk pertama menghadapi dirinya sendiri ya termasuk masa lampaunya nggak karu-karuan itu kan. Sebetulnya ini kan ya intinya gitu kan ya. Si Yakub ini ketakutan dengan bayangannya dia dengan masa lampaunya, dengan apa yang dia sudah pernah lakukan kepada Esau ya, dengan apa keinginan dia dapat hak kesulungan tapi kayaknya dengan cara yang nggak betul dan sebagainya. Dan dia mesti berhadapan dengan semua itu. Lalu ayat 24 dikatakan Jacob was left alone. Lalu kemudian di dalam keadaan seperti ini ya, a man wrestled with him until the breaking of the day. Pertama gambaran tentang manusia ini ya, apa atau bahasa Indonesianya apa? Orang ya di situ ya pakai istilahnya. Oh, seorang laki-laki ya. Jadi gambaran itu rather misterius itu ya gambaran ini ya. Ya kita tahu bocorannya setelah itu ya, kita tahu itu Tuhan, itu Allah gitu kan ya. Tapi maksudnya ini bukan cuma sekedar untuk menahan tension kayak di dalam novel sudah tahu ya. Pertamanya nggak dikasih tahu, terus habis itu pelan-pelan akhirnya kita tahu dia siapa gitu pembunuhnya. Maksudnya kalau penulis kejadian berpikir seperti itu ya terlalu cepet toh kasih tahunya gitu kan ya. Tensionnya dia terlalu cepet bocorin gitu kan ya. Ini cuma berapa ayat langsung dikasih tahu itu Allah gitu. Nggak lucu banget kan gitu. Terus tapi pertanyaannya still kenapa di situ pakai istilah amen gitu kan ya. Pakai istilah seorang laki-laki. Kenapa nggak langsung tulis saja itu Tuhan atau Allah atau Yahweh gitu kan ya, which likely memang itu gitu. Tapi di situ yang dibilang adalah seorang laki-laki ya. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari di sini ya. Itu Tuhan Yahweh menyatakan dirinya itu satu level dengan Yakub gitu ya. Itu poin yang pertama ya. Termasuk bagian ini juga kenapa Yakub akhirnya bisa apa ya? Ini nggak dibilang dia memang Alkitab ada cara dia menang gitu kan ya. Tapi bukan berarti orang laki-lakinya ini kalah gitu. Orang laki-laki ini nggak menang terhadap Yakub tapi juga nggak kalah terhadap Yakub gitu kan ya gambarannya. Jadi ini adalah pertempuran draw gitu kira-kira lah. Gimana mungkin itu Allah bergumul dengan manusia tapi Allah nggak bisa mengalahkan manusia, itu gimana mungkin gitu kan ya. Jawabannya ya sudah di dalam ayat 24 ini kalau kita melihat itu di situ Allah seperti ini kan bayang-bayang menunjuk seperti kayak keinkarnasi kan ya sebetulnya. Ini bukan inkarnasi of course itu, belum. Tapi gambaran yang terus kemudian hadir seperti seorang laki-laki ya padahal itu adalah Allah sendiri bergumul dengan Yakub ya. Itu poin yang pertama perendahan Allah itu condescendence. Yang kedua juga gambaran di sini ditunjukkan ini ada sosok yang misterius gitu yang sepenuhnya nggak bisa dikuasai oleh manusia. Sekali lagi ya, ini satu sosok yang misterius munculnya malam-malam lagi ya, giliran terang dia pergi jadi orang nggak bisa lihat benar-benar itu siapa gitu kan ya. Munculnya itu waktu malam ya, misterius, terus seorang laki-laki terus bergulat dengan dia dan sebagainya waktu matahari mulai terbit, breaking of the day dia juga pergi gitu dan seterusnya. Di gambaran ini saya menyatakan bahwa pergumulan manusia dengan Allah itu ya bukan satu pergumulan yang sampai dia itu bisa memegang Allah demikian rupa sampai nggak ada lagi rahasia di dalam diri Allah ya. Tapi sudah di dalam bagian pertama kita membaca di sini ya pergumulan doa itu selalu ada gambaran ini ya sisi misterius dari Allah, hiddenness gitu ya dari Sang Pencipta di situ. Ada yang kita nggak mengerti sepenuhnya, and yet Yakub itu mendapatkan apa yang dia mau gitu. Yaitu dalam hal ini berkat ya. Tapi kita belum masuk ke sana gitu. Ntar kita bahas di dalam ayat per ayat gitu. Yakub ini seorang yang luar biasa. Dia bisa forcing a draw gitu ya against heaven gitu istilahnya seri gitu ya melawan surga gitu. Bukan orang sembarangan di situ ya. Tapi sisi yang lain waktu kita melihat di dalam cerita ini ya tentu saja yang bergulat, yang bergumul dengan Yakub ini juga bukan sembarangan juga gitu. Yang bergumul bukan sembarangan, Yakub sendiri juga bukan orang yang sembarangan. Saya sedikit baca dari teaser ini ya, teaser itu yang disebar. Jadi kayak sedikit ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Yakub harus bergulat semalaman dengan Tuhan sebelum meminta berkat, sedangkan kita selalu ingin dapat berkat tanpa perlu bergumul apa-apa. Apakah selalu harus ada pergumulan sebelum ada berkat? Apakah doa minta berkat saja itu salah? Ya kalau sudah baca di sini ya, memang gambarannya itu dia mendapatkan berkat setelah bergumul, itu for sure gitu kan ya. Dia mendapatkan berkat setelah bergumul dan dia minta berkat gitu. And therefore kita kasih judulnya hari ini tuh praying for God's blessing gitu kan ya. Nah kita kan seringkali waktu kita bicara berkat ya, even ada lagunya gitu ya. Dulu ku minta berkat, sekarang mengharapkan pemberi atau gimana gitu kira-kira kan ya.
Jadi gambaran berkat itu kayaknya negatif gitu ya. Ada konteksnya pasti sih. Orang datang kepada Tuhan cuma minta berkat dan sebagainya gitu. Jadi, gambaran tentang berkat itu kayaknya negatif sekali gitu ya. Itu dikontraskan dengan diri Tuhan sendiri. Jadi orang yang cari berkat itu bukan cari Tuhan. Cari Tuhan itu bukan cari berkat dan sebagainya. Tapi kalau sudah membaca dalam bagian ini ya, ini berkat di dalam konteks ini ya. Konteksnya berkat di sini bukan negatif saya, tapi positif itu. Positif ya tetap nggak sempurna. Maksudnya gini saya. Kalau kita baca di dalam ini ya, di dalam bagian ini kan sekali lagi ya, konteksnya Yakub itu kan dia ketakutan ketemu Esau gitu kan ya. Terus waktu dia bermalam sendiri di sini ya, left alone, tiba-tiba muncul orang ini, terus dia bergumul, dia nggak bisa, orang itu nggak mengalahkan dia gitu ya, dia somehow menang gitu ya, tapi menang bukan berarti orang itu kalah. Gitu. Nah di dalam gambaran seperti itu kemudian terus dia minta berkat gitu kan ya. Minta berkat daripada orang ini, dan kalau sudah membaca di dalam bagian itu memang diberikan kan berkatnya gitu kan. Jadi kira-kira dia minta berkat, bayangan dia tentang berkat itu apa gitu. Kalau kita menempatkan di posisinya Yakub gitu. Protection terhadap, ya misalnya gitu kan ya, itu kan sangat konkret kan ya. Protection daripada Esau gitu loh. Jadi dia ketemu Esau, ntar harap ya Esau hatinya melunak lah dan sebagainya gitu, atau gak tau lah apa yang dibayangin Yakub gitu, tapi intinya kira-kira ke situ lah ya. Berkat ya, ini kan sederhana gitu ya. Jadi minta pertolongan Tuhan, ingin mendapatkan berkat daripada Tuhan supaya dia bisa menghadapi Esau gitu kan. Dia sangat ketakutan di situ dalam hal ini ya. Jadi berkat di situ yang dimengerti Yakub simply mean security gitu misalnya ya, protection tadi misalnya, security protection. Mungkin juga bahkan kita bisa tambahin probably juga land, maksudnya tanah karena dia sedang mengembara gitu kan ya, nggak tahu mau kemana masihan ini. Land itu penting sekali untuk ini kan, untuk Israel. Israel kan dijanjikan promised land. Ini kan Yakub itu kan Israel. Nah ini kan belum dapat gitu kan landnya. Land misalnya dalam hal itu, atau simply ini apa anak keturunan yang lebih banyak, sudah banyak sih anaknya gitu ya. Tapi mungkin dia mau lebih banyak lagi gitu, nggak tahu berapa banyak. Atau ya itulah berkat dalam pengertian kayak orang sehari-hari lah dia minta berkat kepada Tuhan gitu kan ya. Gambaran kayak begini saya, ini diterima oleh Tuhan gitu. Diterima gitu, bukan terus kemudian apaan sih minta kayak gitu gitu. Minta cuma berkat. Apa beda lu sama orang-orang beragama yang lain kok cuma minta berkat gitu. Kita nggak dapat catatan itu di sini gitu. Yang kita baca adalah sebetulnya Yahweh itu melampaui doanya Yakub. Sekali lagi ya. Yakub minta berkat dari Yahweh, Yahweh melampaui doanya Yakub ya. Kalau sudah membaca di dalam bagian ini ya, apa sih sebenarnya yang paling penting yang didapatkan oleh Yakub? Apa sih? Oke, melihat Allah gitu ya, itu bukan everyday experience juga gitu ya, berhadapan dengan wajah Allah. Ya, itu terus bersamaan dengan itu apa? Itu identitas ya tadi, benar ya? Ya betul, identitas ya. Identitasnya gimana? Ya, identitasnya jadi baru gitu kan ya. Tadinya itu Yakub, sekarang jadi Israel. Ini bukan cuma ganti nama. Nama itu bukan cuma sekedar nama, tapi itu jati diri gitu kan ya. Yakub itu artinya kan bisa ya macam-macam sih artinya ya. Bisa juga diterjemahin ini apa orang yang suka apa itu namanya? Tricky, orang yang tricky gitu ya. Orang yang selalu pakai trik gitu kan ya. Itu ya artinya Yakub itu gitu. Nah, waktu kita baca dalam bagian ini ya, itu Yakub kan minta berkat kan ya. Minta berkat. Akhirnya kita tahu memang ada berkat itu dijawab oleh Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan itu memberikan lebih daripada apa yang Yakub minta, yaitu new identity itu tadi gitu ya. Identitas yang baru gitu. Yang Yakub nggak pernah minta itu sebetulnya itu. Tapi Tuhan memberikan itu ya, itu diimpose gitu, sesuatu yang diberikan kepada dia. Ini sama seperti cerita itu saya, cerita panggilan Abraham yang so decisive ya untuk Israel itu mengerti cerita bangsa. Saudara tahu ya, ini kita ini orang Indonesia kurang punya story sih ya gitu ya Pak. Saudara bayangin ya, itu kalau orang di Swedia begitu ya. Mereka story-nya ya, mereka bisa relate tuh, mereka itu dulu Viking gitu kan ya, orang-orang yang suka ya pakai apa itu helm yang ada tanduknya dan sebagainya itu kan. Viking, mereka punya story-nya itu kan ya. Nah balik lagi ke sini saya, waktu kita membaca dalam kehidupan Israel itu menjalani satu story gitu. Kita mesti hidup sebagai bangsa itu bangsa yang bagaimana, itu ada story-nya gimana. Mereka ketemu di dalam cerita bapak-bapak leluhur. Salah satunya itu yaitu selain Abraham ya pasti ini, cerita Yakub. Israel itu bagaimana sih permulaannya begitu kan ya. Abraham itu dipanggil pertama kali itu bagaimana, itu yang seharusnya dihidupi di dalam kehidupan Israel sebagai keturunan Abraham ya. Apalagi ini Israel disebut sebagai Israel karena dari sini kan ceritanya kan ya. Jadi ini betul-betul satu cerita story yang so decisive untuk Israel. Mereka mengerti eksistensi mereka mengerti keberadaan mereka mengerti
being mereka and becoming-nya juga gitu dari cerita ini gitu. Nah, sekali lagi saya, kita coba lihat dari ayat per ayat karena ini kan PA gitu ya. PA hopefully ntar saudara juga bisa pakai prinsipnya untuk menggali sendiri waktu di rumah. Tadi kita sudah mulai ayat 24 kan, Jacob was left alone. Lalu kemudian dia bergumul ya dengan orang yang sama misterius ini. Lalu ayat 25 sudah membaca, the man saw that he did not prevail against Jacob. Ini pakai bahasa manusia ya. He did not prevail against Jacob. Bukan karena dia nggak bisa mengalahkan Yakub. Kalau mau sih pasti gampang banget gitu. Tapi ini kan memberikan ruang bergumul ya kepada manusia ya. Untuk Tuhan tuh menguji gitu. Seperti saudara membaca di dalam cerita itu loh. Ya waktu Filipus ya, itu Tuhan Yesus kan mau mengenyangkan 5.000 orang itu kan ya. Itu kan dia menguji imannya Filipus kan. Saudara baca itu ya di Yohanes kan ya. Itu ada pengujian iman daripada Filipus. Yesus sudah tahu akan melakukan apa gitu. Tapi dia bertanya untuk menguji imannya gitu. Nah ini sudah di dalam pengertian yang sama, Tuhan memberikan ruang yang besar gitu kepada Yakub untuk bergumul ya, mengalahkan dia, tanda kutip gitu ya, atau menang, kalau pakai istilah di sini gitu. Di sini dicatat, he did not prevail against Jacob, he touched his hip socket, and Jacob's hip was put out of joint as he wrestled with him. Jadi sebetulnya siapa yang menang sudah di sini? Sudah baca ayat 25, kita baca bareng ya ayat 25, 1, 2, 3, ketika ya. Ya, rada ambigu kan saya statement ini kan ya. Apa istilah bahasa Indonesia? Tidak dapat mengalahkan. Oke, tidak dapat, kalau bahasa Inggris did not prevail gitu ya. Agak sedikit ada perbedaan. Intinya memang draw gitu kan ya. Did not prevail atau tidak dapat mengalahkan. Tapi terus kemudian dia apa itu saya? Pukul pangkal pahannya dan sebagainya sampai out of joint itu apa berarti? Iya, out of joint itu saya. Bukan terpelecok bahasa Indonesia. Terpelecok itu apa artinya saya? Out of joint itu keluar dari ini nih, keluar dari engsel gitu maksudnya. Itu bukan minor injury saya, bukan. Ini bukan luka sedikit terus pijet-pijet sedikit ini major injury gitu. Jadi ini saya gambarin ini ya. Sebetulnya menang atau enggak gitu kan ya. Dibilang enggak menang, tapi yang pasti enggak kalah gitu. Ya, kalau mau dikatakan dia enggak menang, pasti enggak kalah juga gitu. Karena di mana ada catatan Yakub melukai orang itu, enggak ada kan ya, tapi orang ini melukai Yakub. Bagian ini saya kalau kita melihat ya. Ini prinsip yang penting gitu di dalam perjumpaan manusia dengan Tuhan ya, waktu dia mendapatkan berkat. Ada attack sudah di sini. Perjumpaan itu kita kalau bayangin ya, manusia berjumpa dengan Tuhan, terus bayangin kita yang sederhana ya, reconciliation ya, healing, apa itu saya? Penyembuhan ya, forgiveness of sins gitu kan ya. Enggak salah, sudah poin ini enggak salah. Ini kan juga Alkitab gitu kan ya. Berjumpa dengan Tuhan, ada forgiveness of sins, healing, restoration, reconciliation. Tapi hampir jarang orang membicarakan perjumpaan dengan Tuhan, terus habis itu Tuhan melukai. Gitu. Itu bagian daripada ini loh, sisi misterius daripada Tuhan gitu. Ya, perjumpaan ini ya bukan perjumpaan yang tanpa luka gitu. And yet luka itu luka yang perlu di dalam kehidupan Yakub. Ya, jadi di sini itu Yakub diperbarui ya. Tapi sekaligus juga dilukai gitu. Ini assault ya, apa itu saya? Iya, Tuhan tuh menyerang Yakub gitu di dalam. Dan ini merupakan satu bagian yang esensial juga di dalam dia punya restorasinya. Maksudnya lukanya Yakub di dalam bagian ini ya, itu so important ya. Di dalam pengubahan dia dari Yakub menjadi Israel. Bukan tanpa ini, bukan tanpa God's assault, bukan itu. Kita ini kadang-kadang ya ini seperti teaser yang ditulis di sini kan ya. Kita berkat pertama kita nggak bergumul gitu kan ya. Saya bisa tambahin lagi sih ya, ini saya baca lagi ya, perkataan ini ya. Yakub harus bergulat semalaman dengan Tuhan sebelum meminta berkat. Sedangkan kita selalu ingin dapat berkat tanpa bergumul apa-apa. Memang benar kan saya tambahin mundur lagi ya. Sedangkan kita minta berkat aja mungkin juga enggak gitu. Jadi lebih parah lagi ya, jangankan bergulat, minta berkat mungkin juga enggak. Rasa perlu berkat mungkin juga enggak gitu loh. Jadi gimana Itu Martin Luther Martin Luther sebenarnya ini ya, itu mendapat pencerahan ya bahwa diselamatkan tuh semata-mata karena iman. Itu dia bergumul habis-habisan bergumul habis-habisan. Itu bedanya Martin Luther sama kebanyakan orang Injili sekarang, nggak ada pergumulan ketakutan tentang kematian. Tiba-tiba dengar kalimat ya, Tuhan menyelamatkan engkau ya, sekali selamat tetap selamat. Anugerah Tuhan itu cukup begitu ya, bukan karena perbuatan baik. Nggak ada konteksnya gitu, nggak ada konteks sebelumnya. Orang yang mati-matian bergumul ya untuk mendapatkan kepastian keselamatan ya dengan berusaha untuk taat, saleh, sempurna dan sebagainya. Akhirnya tahu itu nggak mungkin dan akhirnya mendapat berita pengampunan Tuhan yang cuma-cuma itu ya.
Ada bedanya sama orang yang nggak even seeking gitu ya, nggak even peduli terus saudara datang dengan berita pengampunan gitu ya. Pertama gitu ya, pertama dia akan rasa pengampunan, dia siapa yang nggak pernah bersalah di dalam dunia gitu kan ya. Tapi dia juga nggak benar-benar desperately rasa salah gitu masalahnya. Nggak ada pergumulan itu loh, something is missing gitu. Makanya banyak ini persoalan terjadi di dalam evangelical spirituality itu akhirnya jadi gambaran anugerah yang luar biasa murahan gitu. Apa yang lacking saya? Yang lacking itu pergumulan sebelumnya nggak ada gitu. Saya ambil contoh sederhana ya, ini ya, orang kalau bergumul tahun-tahunan sama penyakit ya, terus dia bergumul, sengsara banget sama penyakitnya, dia bergumul gitu, terus habis itu dia berdoa, terus Tuhan sembuhkan gitu. Tuhan sembuhkan. Orang yang waktu hari itu disembuhkan ya, sama mungkin saudara dan saya, yang sudah sembuh dari kapan-kapan gitu, dari lahir juga sudah sembuh, itu nggak ada penyakit apa-apa, nggak ada persoalan apa-apa gitu kan. Sama-sama sembuh kan sebetulnya kan ya. Tapi yang satu tuh sembuh dari penyakit gitu, yang satu sembuh dari sembuh. Maksudnya sembuh dari sehat gitu ya, bukan sembuh ya. Sehat dari sehat, yang satu sehat dari penyakit gitu kan ya. Meaning sembuh. Lain ya sudah, lain gitu. Penghayatannya itu lain memang. Maka sudah di dalam hal ini ya, pergumulan, termasuk juga pergumulan dengan dosa kita, itu mendahului betapa dalamnya pengertian kita akan kasih karunia Tuhan tentang blessing itu sendiri gitu. Waktu bagian itu nggak ada sudah. Blessing itu jadi kosong gitu, jadi seperti kayak nggak relevan gitu ya. Wah dibilang kita nggak mengakui blessing ya, kita pasti mengakui blessing ya. Tapi so artificial dan apa sih? Artificial dan superficial ya. Kita kalau misalnya harus kesaksian ya, saya bersyukur, saya bangun, saya gerak-gerakkan semua jari masih bisa gerak gitu. Artificial kan saya kayak gini. Kita tahu kan saya ini apa kesaksian kayak begini kan agak dibuat-buat sebetulnya gitu kan ya. Rambut saya hitung persis jumlahnya kayak kemarin begitu misalnya kan ya. Artificial gitu ini nih. Apa kesaksian jadi kesaksian artificial, bukan satu kesaksian yang betul-betul keluar dari dalam hati karena kita tersentuh, karena kita terharu, tapi karena dibikin-bikin akhirnya gitu. Maksudnya kita bikin teori sendiri kenapa saya perlu mengucap syukur kepada Tuhan gitu. Tapi sebenarnya deep down in our heart nggak terlalu ada pengucapan syukur sih gitu. Maksudnya menurut kita ya memang gitulah setiap hari. Nggak ada yang baru di sini. Sekali lagi dalam bagian ini waktu kita membaca ya, Yakub itu bergumul, dia bergumul dan dia itu dilukai dengan gambaran ini ya. Dia punya weakness dan ini bukan cuma weakness, bukan cuma di situ saya ini seumur hidupnya kan ya. Berarti Tuhan seperti kayak taruh mark, tanda gitu ya, seperti kayak stempel gitu kan. Supaya Yakub itu ingat seumur hidup itu. Ini Tuhan yang melukai ya. Bagian juga daripada Tuhan yang memberkati ya. Ada cost yang harus dibayar. Tadi kita dengar kesaksian ya, ada cost yang harus dibayar gitu. Blessing itu memang cuma-cuma, itu gratis betul gitu. Tapi gratis itu bukan berarti nggak ada cost yang harus dibayar. Ini again another kalimat ambigu gitu kan ya. Seperti kalimat ambigu yang kita baca juga di dalam ayat 25 ini. Katanya did not prevail against Jacob. Tapi dia somehow touch his hip socket. Dan sampai pincang begitu ya. Jadi sebetulnya dia menang atau nggak menang. Itu ambigu kan di sini kan ya. Kita bilang blessing daripada Tuhan itu gratis. In what sense itu gratis? In what sense? Ya itu karena kita nggak pernah bisa beli gitu. Maksudnya kita nggak pernah merit blessingnya Tuhan itu nggak bisa gitu. Kita bukan berjasa sampai Tuhan harus memberkati kita dalam hal itu ya itu gratis itu. Tapi gratis itu bukan berarti terus kita nggak ada cost gitu saya. Ini Yakub ini mendapatkan blessing ini bukan tanpa cost. Costnya yaitu cost yang dia pincang. Dan dia pincang perhatiin saya. Itu pincangnya dari Tuhan ya. Tuhan yang melukai dia. Bukan dia yang menawarkan gini deh. Tuhan engkau berikan kepada saya blessing. Terus saya tukar sama keadaan pincang begitu ya. Nah kepada saya. Ini kan Tuhan yang melukai. Bukan Yakub yang menawarkan kepincangannya begitu kan ya. Misalnya gini, oke, berikan kepada saya blessing untuk gantinya ya. Ini kayak tumbal gitu jadinya. Saya sehat jadi sakit nggak apa-apa lah, pokoknya dapat blessingmu. Seperti kayak gambar sekarang saya, orang cari kekayaan dapat tumbal gitu ya. Tumbalnya apa? Ntar ada anaknya yang gimana lah gitu ya. Tapi dia kaya betul-betul jadi keluarga, tapi anaknya nggak karu-karu. Itu kayak ini saya ada pertukaran sama kuasa jahat gitu kan ya. Itu bukan yang kita baca di sini, bukan saya. Waktu kita membaca dalam bagian ini ya, itu Yakub sendiri luka, itu karena Tuhan yang melukai. Bukan karena Yakub merencanakan dia dilukai, itu nggak bisa direncanakan saya. Cost itu sendiri ya, adalah cost yang Tuhan kasih bill gitu. Tuhan kasih tagihan gitu sepertinya. Ini bukan tagihan lah, tapi dalam pengertian ini apa? Tuhan yang melukai, bukan karena Yakub yang menyodorkan harga itu, tapi Tuhan yang kasih harga gitu intinya ya. Tuhan yang kasih harga, yaitu lukanya Yakub itu. Lalu kemudian ayat 26 kita baca, then he said, let me go for the day has broken. Let me go for the day has broken. Another pengujian iman kali ya, let me go. Seperti kayak Yesus itu waktu ini ya, waktu dia
bersama dengan 2 orang Emmaus, dia seperti mau melanjutkan perjalanan ya untuk menguji iman mereka, tapi mereka menahan Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka gitu kan ya. Kalau sudah baca di dalam Injil Lukas itu. Ini let me go for the day has broken. Tapi kemudian Yakub menjawab, I will not let you go unless you bless me. I will not let you go unless you bless me. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi kecuali engkau memberkati aku. Yakub menahan kepergian daripada orang ini ya. Dan dia minta mendapatkan berkat itu baru setelah itu orang itu boleh pergi gitu kan. Kita nggak jelas ya. Ini orang ini pergi karena memang sudah menyelesaikan tugasnya memberkati Yakub, karena itu dapat permissionnya Yakub untuk pergi, atau orang ini memang pergi, memang dia berhak pergi, maksudnya di dalam perspektif dia berdaulat untuk pergi gitu kan ya. Alkitab nggak menyatakan bagian itu, tapi yang pasti dia mendengar gitu, dia menjawab ya permintaan daripada Yakub yang berani ini menahan ya, seperti kayak mencengkeram gitu, nggak mau melepaskan kecuali dia mendapatkan berkat. Pergumulan ini saya. Lalu waktu saudara membaca di dalam ayat 27 baru di situ orang ini tanya tentang namanya ya, what is your name itu tadi ya. What is your name? Dan dia jawab Yakub. Ini kan berarti pengakuan dosa ya sebetulnya saya. What is your name? Your name ya bukan cuma beautiful name gitu, tapi your name itu ya seluruh masa hidupmu itu, that is your name gitu. Your name itu semua masa lampaumu yang gak karu-karuan itu your name gitu kan ya. Dan Yakub dipaksa saya harus mengatakan kalimat yang memalukan ini. Dia mesti buka di hadapan Tuhan. What is your name? Yakub ya, trickster, tricky person, orang yang suka menipu dan sebagainya. Lalu di dalam jawaban itu ya, kemudian Tuhan memberikan kepada dia nama baru. Your name shall no longer be called Jacob but Israel. Sekali lagi saya, a new identity imposed given ya. Bukan Yakub yang cari, itu bukan Yakub yang berusaha untuk mendapatkan nama ya. Tapi Allah yang memberi nama kepada dia, ya itu diimpose even. For you have striven with God and with man and have prevailed. Ya, prevailed. Terjemahan ESV mungkin sedikit agak lunak ya. Kalau bahasa Indonesia pakai istilah menang ya di situ ya. Dan engkau menang. Ya, Yakub diganti menjadi Israel. Karena apa saudara? Karena perseverance ini di dalam pergumulan itu ya, untuk mendapatkan berkat dari Tuhan dan dia menang. Kemudian waktu kita membaca ayat 29, gantian Yakub yang tanya kan, please tell me your name. Tapi nggak dijawab saudara di dalam bagian ini ya. Jadi sudah melihat di situ di dalam perjumpaan manusia dengan Tuhan ya, ada bagian yang dijawab, even dilampaui oleh Tuhan ya. Ini mengingatkan kita kepada perkataan Paulus ya, Tuhan sanggup melampaui apa yang kita doakan, kita pikirkan. Tuhan menjawab, melampaui ya, betul-betul terjadi di sini, Tuhan melampaui. Pada sisi yang lain ada bagian yang nggak dikabulkan juga. Waktu di sini Yakub tanya namanya ya, tell me your name. Dijawab, why is it that you ask my name? Ya, itu kita tahu di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama akhirnya nama itu dinyatakan kepada Musa. Baru kepada Musa gitu. Bukan kepada Yakub. Yakub sudah tanya ini, tapi depending ya, nggak diberitahukan. Jadi Tuhan itu remains hidden dan dia remains sovereign ya. Kita bisa minta kepada dia berkat, dia bisa memberikan bahkan melampaui. Tapi kita tetap nggak in the position untuk mendikte dia gitu. Bagaimanapun dia itu sovereign. Ya. Ada bagian yang kita minta seperti Yakub di sini minta untuk mengatakan namanya, tapi dia menyimpan nama itu. Ya. Nama itu kalau di dalam pengertian ini, pengertian Israel itu kan kita mengetahui nama itu maksudnya mendapatkan akses kuasa dari itu. Saya tahu nama berarti saya punya kuasanya orang itu. Ya, nama. Makanya kita berdoa di dalam nama Yesus. Karena dengan nama Yesus kita punya akses terhadap kuasa itu gitu. Nama ya dalam. Tapi Tuhan nggak memberikan akses ini, maksudnya not yet. Karena itu nanti baru dinyatakan kepada Musa ya. Akses itu baru dinyatakan kepada Musa. Untuk Yakub ya ada porsinya sendiri. Cukup bahwa Yakub di sini diubahkan namanya atau identitasnya dari identitas yang lama menjadi identitas baru, yaitu seorang yang disebut Israel. Israel kalau secara etimologi, itu banyak tafsiran ya, kita nggak benar-benar tahu 100%, ada yang menerjemahkan God rules, atau God preserves, atau God protects. Allah memerintah, Allah memelihara, Allah melindungi, yaitu Israel. Tuhan memberikan kepada dia nama yang baru, lalu bersamaan dengan itu ya dia menghidupi satu kehidupan yang baru. Jadi Yakub itu minta blessing di dalam bayangannya sederhana, dia ketakutan berjumpa dengan Esau. Tapi Tuhan sebetulnya memberikan kepada dia itu identitas yang baru. Dan ini jauh lebih penting daripada perjumpaannya dia dengan Esau yang gak terlalu penting itu sebenarnya.
Perjumpaan dengan Esau itu urusan sederhana sekali, ya. Itu cuma ketemu sama Esau, ya udah cuma ketemu sama Esau. Tapi Yakub seorang manusia yang lama yang diubahkan menjadi manusia yang baru, itu urusan besar sekali. Dan bukan cuma satu pribadi, ya. Ini the whole bangsa kan ya, karena Yakub ini akan menjadi bapa leluhurnya Israel gitu bersama dengan Abraham dan Ishak ya. Di dalam keterbatasan kita minta blessing dari Tuhan, bukan sesuatu yang salah, ya. Dan juga nggak perlu overly critical ya, nggak perlu overly critical. Tuhan bisa mendengar, Tuhan bisa memberikan, itu sudah termasuk. Tapi Tuhan sebenarnya memberikan yang lebih penting daripada itu. Tuhan memberikan yang lebih berharga, yaitu perubahan ini loh, perubahan identitas ya dari Yakub menjadi Israel. Lalu kemudian waktu kita membaca di situ dikatakan juga ayat 29, and there he blessed him, benar-benar diberkati kan ya. Yakub diberkati, orang itu memberkati Yakub. Lalu 30 kita membaca Yakub menyebut nama itu Peniel ya, atau bahasa Indonesia pakai istilah apa? Peniel ya. Peniel, Penuel, Fanuel itu, Fanu itu ini apa? Face, El itu kan Allah ya, jadi wajah Allah. Ya seperti di sini dikatakan, for I have seen God face to face and yet my life has been delivered. Ya itu orang berhadapan dengan Allah kan mati ya harusnya, tapi dia dilepaskan. Dia diselamatkan, bukan cuma diselamatkan tapi diberikan nama baru. Nah kalau sudah melihat di dalam kaitan ini ya, ada kaitannya antara doa ya, teologi doa dengan teologi wajah ya, teologi wajah. Itu perjumpaan ini ya, perjumpaan wajah manusia dengan wajah Tuhan ya. Yang memberikan kepada Yakub itu untuk menghadapi wajahnya Esau. Sekali lagi ya, tadinya itu mau berhadapan dengan wajah Esau itu sangat menakutkan gitu. Tapi ya dengan perjumpaan dia dengan wajah Tuhan itu memberikan kepada dia kekuatan untuk menghadapi wajah Esau. For I have seen your face which is like seeing the face of God and you have accepted me. Ayat 10 kan ya. Jadi tadinya itu Yakub sangat ketakutan bertemu dengan Esau wajahnya ya. Tapi di sini dia justru mengatakan melihat wajahmu itu seperti melihat wajah Allah. Karena memang yang dilihat Yakub itu bukan lagi wajahnya Esau, tapi wajahnya Allah yang semalam-malaman dia bergumul dengannya. Perjumpaan manusia dengan wajah Allah, ya itu perjumpaan dengan wajah Allah. Itulah yang memberikan kepada manusia itu kekuatan untuk dia menghadapi wajah manusia. Tapi sebaliknya ya, waktu manusia nggak bergaul erat dengan wajah Allah, yang terjadi adalah manusia itu either ketakutan dengan wajah manusia, ya atau menghina gitu, menghina. Ya karena wajahnya terlalu rendah gitu ya, kita merasa wajah kita lebih baik daripada dia, either menghina atau ketakutan. Manusia selalu di dalam komparasi itu ya. Lalu waktu manusia ketakutan dengan wajah manusia, ya dia bisa mencari muka, mencari wajah. Itu istilah Indonesia mencari muka gitu kan ya. Sudah tahu istilah cari muka kan ya. Orang yang cari muka ya. Kenapa orang cari muka? Orang cari muka kalau menurut prinsip ini ya, karena dia nggak bergaul erat dengan wajah Allah. Orang yang bergaul erat dengan wajah Allah itu nggak perlu cari muka. Karena untuk apa cari muka? Orang dia sudah ketemu wajahnya Allah. Seperti Yakub di sini ya, itu berjumpa dengan Allah, itu wajah to wajah, face to face. Tapi kemudian dia dilepaskan. Lalu 31, the sun rose upon him as he passed, Penuel, limping because of his hip. Ya, sekali lagi ya, berhadapan Allah wajah dengan wajah. Tapi ada kos ini ya, kos kepincangan ini ya. Kenapa ya? Karena Yakub memang berdosa. Perjumpaan dengan Allah, itu pasti adalah perjumpaan yang menyembuhkan, ya. Tapi menyembuhkan bukan berarti tanpa ini ya, bukan berarti tanpa luka gitu. Dan tapi luka itu adalah luka yang menyembuhkan. Ya, luka itu lebih baik daripada nggak ada luka. Alkitab misalnya Matius pernah mengatakan semuanya utuh masuk neraka, tapi nggak ada luka sama sekali. Gitu. Terakhir, 32. Therefore to this day the people of Israel do not eat the sinew of the thigh that is on the hip socket because it touched the socket of Jacob's hip on the sinew of the thigh. Jadi seperti tadi kita sudah ngomong ya, Israel menghidupi cerita ini, menghidupi apa? Menghidupi cerita Yakub yang pernah dipukul oleh Allah, diubahkan namanya menjadi Israel. Ini bukan cuma sekedar peraturan makan, tapi bagaimana mereka mengenang ya, commemoration ya, mengenang. Seperti kayak kita waktu perjamuan kudus kita juga mengenang begitu kan ya. Ini harusnya menjadi story kehidupan kita, bukan cuma sekedar ritual kenangan, bukan. Tapi bagaimana menghidupi kehidupan yang dipecah-pecahkan gitu kan ya. Waktu kita ini apa seperti tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, kehidupan kita, kehidupan gereja juga harusnya dipecah-pecahkan lalu dibagi-bagikan. Itu kan berarti philosophy of life begitu ya.
Seperti dalam bagian ini, waktu mereka mengenang, ya, mereka nggak makan daging menutupi sendi pangkal paha, ya. Kenapa? Karena mereka mengingat, mereka mengenang, mereka living the story, gitu ya, the story of Jacob yang transform menjadi Israel. Dan sekali lagi, bukan tanpa pergumulan dan bukan tanpa luka yang dia terima dari Tuhan.